Baik teman-teman, kembali lagi di channel Bagi Investment, Bagi Cryptocurrency Trading and Investment. Selanjutnya adalah Dow Jones Industrial Average atau DJIA. Sederhana, DJIA ini adalah indeks untuk 30 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Kenapa hanya 30 perusahaan ini? Dikarenakan produk-produk dari perusahaan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap industri di bidang masing-masing. Ini ya, isi dari indeks Dow Jones. Company-nya ada sekitar 30-an company yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Kita pasti tahu Apple, Visa, IBM, Intel, Nike, Microsoft, dan sebagian besar lainnya. Karena memang mereka adalah termasuk industri leader. Namun bukan berarti list ini tidak akan berganti ya. Perusahaan bisa keluar masuk suatu indeks apabila memang sudah tidak relevan. Misal performa menurun, sudah tidak ada sudah dia bisa mempertahankan posisi dengan market capital sekian. Dan lain-lain. Jadi suatu indeks dibuat juga berdasarkan relevansi keadaan dari waktu ke waktu. Indeks ini juga bisa menjadi katalis positif dan negatif, meskipun bukanlah indeks keseluruhan market di US. Apabila indeks ini naik atau bahkan membentuk all-time high, mencapai angka tertinggi, seperti saat buku ini ditulis, maka bisa diasumsikan psikologi market sedang positif. Sedangkan apabila indeks ini turun, maka akan diasumsikan bahwa market sedang merespon negatif. Indikator ketiga yang paling penting adalah interest rate atau suku bunga. Fed rate moves, ini pergerakan suku bunga the Fed ya, jadi naik turunnya cukup signifikan ya teman-teman ya. Suku bunga mempengaruhi kemampuan konsumen dan bisnis untuk mengakses kredit. Ketika suhu bunga rendah, ketika suku bunga berubah, ada efek yang nyata pada cara konsumen dan bisnis dalam mengakses kredit untuk melakukan pembelian yang diperlukan dan merencanakan keuangan mereka, bahkan mempengaruhi beberapa polis asuransi jiwa. Teorinya adalah dengan memotong suku bunga, artinya kalau kita meminjam uang ke bank, maka bunganya akan menurun, sehingga ini memberikan dorongan terhadap bisnis yang ada untuk mengambil pinjaman, memperkerjakan lebih banyak orang, dan memperluas produksi. Logika yang sama juga bekerja sebaliknya. Ketika ekonomi sedang bagus, suku bunga akan dinaikkan dan biaya pinjaman akan tinggi. Ketika suku bunga naik, tentu jadi kabar baik untuk sektor bank. Namun itu adalah kabar buruk bagi bisnis yang berada di sektor lain. Makanya kalau suku bunga naik di saat resesi, itu bisa berbahaya sekali. Banyak bisnis akan merasa keberatan dalam mengeluarkan biaya mereka, mulai dari operasional hingga tenaga kerja. Apalagi untuk industri yang langsung terpapar kurs internasional, misalnya jual beli dengan menggunakan dolar, biaya yang besar bisa berdampak pada pengurangan pegawai, penurunan daya beli masyarakat, dan efek domino lainnya. Makanya dengan suku bunga yang diturunkan, mungkin bank bisa berpotensi mencatat keuangan yang menurun. Namun sesungguhnya dampak cukup signifikan bagi kelangsungan mayoritas bisnis yang lain. Mereka merasa agak sulit untuk mencerna ini semua. Sederhananya dapat disimpulkan, apabila DXY melemah, artinya dolar melemah dan bisa berdampak pada kenaikan aset seperti saham, emas, dan Bitcoin. Apabila DJIA naik, maka market sedang merespon positif terhadap apa yang terjadi di pasar. Terlepas itu baik atau buruk, dan apabila DJIA turun, maka market sedang merespon secara negatif. Apabila suku bunga diturunkan, maka ini berarti ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apabila suku bunga perlahan dinaikkan, maka ekonomi sedang berjalan dengan baik. Itu tadi sedikit materi tentang Dow Jones Industrial Average ya. Ini cukup penting juga untuk dipelajari ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah
tokenomics itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do